Hello, hello, English learners, wherever you are. Are you ready to study for today? We are going to study about TOEFL preparation. It's for the structure especially ya. Kenapa? Because there are a lot of students, a lot of participants are waiting for this part. Nah, langsung saja karena ini adalah structure, jangan lupa ya untuk like and subscribe my YouTube channel. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Let's see here. Nah, kalau kita lihat dari bukunya Pak Henley, we can see that there are some parts that we can put into TOEFL exercise or TOEFL test. Yang pertama adalah sentence structure, ini yang paling banyak ya. And the second one is word order, after that verb and verbals, lalu proper style, lalu word choice. If you see sentence structure, ini yang paling mendasar. That's why it covers about 7 lessons. Jadi kita akan bagi lagi menjadi bagian lebih detail sehingga para pelajar bisa mengetahui dengan lebih baik lagi. So let's start from the sentence structure dengan yang namanya incomplete independent clause. Incomplete tidak lengkap, independent clause kalimat yang tergantung atau anak kalimat, atau disebut juga dengan subordinate clause atau dependent clause. Perhatikan contoh kalimat di sini. Kita akan menentukan atau mengenal which one is independent clause, which one is the main clause, which one is the subordinate clause, and which one is the dependent clause. Jadi sebenarnya ini istilahnya sama saja ya. Now let's see from the first one. The man took a vitamin pill because he had a cold. The man took a vitamin pill di sini can be classified as the main clause. Kenapa? Karena dia bisa berdiri sendiri. Kalau kita hilangkan kata because he had a cold, kita masih mengerti. Tetapi kalau kita menghilangkan the man took a vitamin pill, maka tinggal kalimat because he had a cold, then you do not understand what the sentence means. The second one, before the invention of the printing press, books were very rare. So here you can say that the main clause is the books were very rare. Kenapa? Bisa berdiri sendiri. Artinya tidak ngambang ya. But when you say before the invention of the printing press, lalu apa yang terjadi? So what? Nah, itu yang disebut dengan subordinate clause. Memerlukan bantuan untuk bisa melengkapi kalimatnya. And the last example is it takes a tomato plant from 75 to 85 days to develop into a mature plant with ripe fruit. It takes, itu adalah main clause-nya. Sedangkan mulai dari a tomato plant sampai with ripe fruit, itu yang disebut dengan praise ya. Oh, nanti ada lagi pelajarannya. Kenapa bisa ada clause, bisa ada praise. Tapi nanti ya, selanjutnya. Now we continue to the next. Ini adalah contoh kalimat yang sempurna yang di atas. The man took a vitamin pill because he had a cold. Kalau kita melihat TOEFL test, maka kita akan lihat bahwa ada penghilangan bagian-bagian ini. Kalau kita lihat dengan contoh yang sudah sempurna, maka yang dihilangkan pada titik-titik yang pertama adalah the man sebagai subjek. Sedangkan pada titik-titik yang kedua adalah because atau di sini disebut sentence connector yang menyambungkan kalimat pertama dengan kalimat kedua. Dan yang berikutnya untuk contoh yang ketiga adalah you miss the verb. Nah, verbnya ini biasanya paralel dengan verb yang sebelumnya. Took berarti kita harus pakai bentuk had. Seperti itu kira-kira ya. So, I hope that it can make a clear explanation why we need to understand which one is the main clause and which one is the subordinate clause. With its explanation, we are able to do the TOEFL test. Nah, setelah mengerti hal ini, mari kita lihat pattern yang biasanya dipakai untuk kalimat dalam bahasa Inggris. The first pattern is all sentences consist of one or more clauses. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu simple sentence. Kalimat yang ada di sini adalah kalimat yang
memiliki hanya satu clause atau disebut kalimat utama. Perhatikan, very simple ya. People, subject, need, verb, vitamin, object. The man, subject, took, verb, a vitamin pill, object. Judy, subject, lives, a verb, and no object but directly place, yeah. And in the summer, that's the adverbial time. And then Tom, subject, walks, verb, to his office is the place, ya, to the place. Itu pattern yang pertama, simple sentence. Berikutnya adalah pattern yang kedua, compound sentence. Biasanya digabungkan antara dua simple sentence dengan menggunakan and, or, atau but. Misalnya, Judy lives in Northern California now, but she was raised in Ohio. So, but here is to combine the first sentence with the second sentence, ya. Pattern yang kedua ini bisa pakai but, bisa pakai or, atau bisa memakai and, ya. Yang berikutnya adalah pattern yang ketiga, ini a complex sentence. Berarti dia memiliki yang kita sebut main clause, induk kalimat, and dependent clause. Nah, untuk contoh ini perhatikan baik-baik. Ini adalah contohnya. Perhatikan. Main clause-nya adalah the man took a vitamin pill. Lalu adverbial clause-nya because he had a cold. Kalimat yang berikutnya, I didn't realize, ini main clause-nya, that Nancy was here adalah objeknya. I didn't realize that Nancy was here. Noun clause, ya. The next. Tom walks to his office, which is located on Broadway, every day during the summer. Nah, subjek utama dan kata kerja utamanya adalah Tom walks to his office. Ini adalah main clause-nya, ya. Nah, independent clause-nya. Tetapi untuk which is located on Broadway, ini adalah yang disebut dengan subordinate clause atau dependent clause. Sedangkan every day during the summer ini adalah adverb, ya, adverb yang kita pakai. Bisa disebut juga dengan adverbial phrase. So, untuk pengenalan yang hari ini kita cukupkan sampai di sini. We will continue again for the next meeting. Thank you for your attention and see you again another time. Bye-bye.